Perkenalkan, nama saya Embang Ulu, mahasiswa PPG IKIP PGRI Pontianak Angkatan 3. Adapun materi yang saya gunakan pada PPL ini yaitu teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan dari satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen ya? Ya Bu. Kayaknya ada semua ini. Aisyah. Adelia. Lihat mah. Angga. Aryo. Gior. Desa. Marien. Nabila. Rara. Ria. Topik. Topik tidak hadir ya? Apa alasan topiknya? Sakit Ibu. Oh sakit. Oh iya. Materi kita pada siang ini, pada hari ini itu tentang teks eksplanasi. Yang mana pada minggu kemarin Ibu sudah sampaikan kepada siswa-siswi untuk literasi terkait materi kita hari ini. Ya, baik. Silakan Ibu minta kepada siswa-siswi untuk mempersiapkan diri, cek dulu bukunya, tasnya, masukkan di dalam laci, pulpennya kasih keluar, karena kita siap untuk belajar ya anak-anak. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Usaha didik dapat yaitu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik dengan tepat dan penuh rasa syukur, tanggung jawab serta disiplin. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya mohon perhatian anak-anak. Sekarang kita masuk materi baru yaitu materi teks eksplanasi. Ya, mari saksikan pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Apa saja? Pengertian, kita masuk ke pengertian dulu ya, definisi apa sih teks eksplanasi? Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara siswa-siswi. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Sekarang, untuk memahami informasi dalam teks eksplanasi dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya A. Faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. B. Opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang suatu hal. C. Deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Nah,
sekarang kita masuk ke informasi berdasarkan kegunaannya. Apa sih kegunaannya? Satu atau A, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. B, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke 3, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Apa saja? Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Nah, yang keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Apa saja? Yaitu ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi atau peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi yaitu 2, yaitu informasi dalam negeri, domestik, dan informasi luar negeri. Nah, untuk menemukan gagasan umum dalam teks eksklamasi, tolong perhatikan baik-baik ya Nana. Gagasan umum atau gagasan utama dalam jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf, yaitu deduktif, di akhir paragraf itu induktif, dan di tengah paragraf yang keberadaannya antara di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif induktif. Nah, perhatikan cuplikan teks berikut. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus corona COVID-19 secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring dalam jaringan atau jarak jauh. Pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, termasuk bagi siswa-siswi yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana sih cara menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi? Coba perhatikan baik-baik. Fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Ciri-cirinya seperti apa kira-kira? Ciri-cirinya pertama, 1, mengandung sebuah kenyataan dan kebenaran yang bisa dibuktikan. 2, memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata, misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal, waktu kejadian. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Keempat, memiliki sifat objektif atau yang diberikan tidak dikarang secara bebas atau mengada-ada, dan peristiwa benar-benar nyata keasliannya. Yang kelima, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W1H. 6. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Yang ketujuh, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua kutipan teks eksplanasi di bawah ini. Kalimat di dalamnya semua merupakan fakta. Tolong perhatikan ya, supaya anak-anak tahu nanti. Urutan kejadian dalam teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal sebab akibat dapat bertindak sebagai gagasan umum,
sedangkan akibat sebagai perincian pengembangan. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses itu kausalitas. Kemudian yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menciptakan suatu, menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Tolong perhatikan baik-baik. 1. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat sebuah proses itu dengan jelas. Sekian ini penjelasan, yaitu definisi sedikit dari teks eksplanasi. Ibu ambil untuk menyimpulkan secara garis besar. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan yaitu teks kepada siswa-siswi untuk diidentifikasi. Jadi hari ini tugas siswa-siswi akan Ibu bagikan nanti untuk bagi per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa, ya, satu kelompok terdiri dari siswa 2 siswa, kemudian kita siswa mengerjakan teksnya, tugasnya secara berkolaborasi. Kalau yang satunya tidak tahu boleh tanya teman yang satunya, atau bisa tanya langsung kepada Ibu. Nah, sebentar Ibu akan membagikan yaitu lembar LKPD-nya supaya siswa-siswi mengerjakannya. Nanti setelah ini Ibu minta kepada siswa-siswi untuk mengerjakan dengan sepenuh hati. Kalau sudah selesai, baru nanti siswa-siswi untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan. Kalau ada nanti dari teman kelompok lain ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, Ibu minta nanti kesediaan dari teman-teman nanti supaya aktif semua. Meskipun kita di sini hanya beberapa orang, karena kita ini ada sekolah di pinggiran atau di perbatasan, Ibu minta kepada kita tetap semangat, ya, tetap semangat, yaitu demi untuk masa depan kalian, ya. Baik, silakan.
luar biasa. Jadi aku perlu dia siang-siang gini panas-panas ini tapi semangatnya luar biasa ya. Ya dulu. Nah, sekarang Ibu mau beri kesempatan kepada siswa untuk presentasi itu hasil kerja kelompoknya. Boleh di tempat saja nggak apa-apa. Siapa yang pertama? Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan saya dari kelompok 1 dengan bersama Aisyah dan teman saya Angga. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 yaitu sebutkan 5 gagasan umum dari perhitungan di atas. Jawabannya adalah gagasan umum dari perhitungan di atas adalah menjelaskan mengenai banjir sebagai fenomena alam yang dapat terjadi karena faktor alami dan tindakan manusia. Teks tersebut memberikan penjelasan mengenai penyebab alami dan manusiawi dari banjir, dengan fokus pada perubahan data guna lahan sebagai penyebab utama. Memakai informasi juga mencakup dampak perubahan data guna lahan terhadap sungai, debit air, dan risiko banjir. Selain itu, teks mengenai peran faktor manusia ini seperti pembuangan sampah dan masalah kawasan kumuh dalam penyebab masalah banjir, khususnya di daerah perkotaan. Kesimpulannya, teks mengajak untuk meningkatkan kewaspadaan dan persiapan menghadapi bencana banjir. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau ada yang menanggapi. Dari kelompok belakang, ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Sudah sesuai menurut kalian? Sudah cukup ya. Nah, lanjut. Siapa lagi, kelompok mana lagi? Oke, silakan. Ayo rebutan ya, mau maju ya. Jangan lupa pakai nama-namanya. Selamat sore semuanya. Iya. Belum kali. Siang kan soalnya. Kita kan masih siang ya. Ini dari kelompok 2 atas nama saya Jessica Romani. Nama saya Ria Ardiana. Mau menjawab soal yang kedua yaitu jelaskan fakta-fakta yang terdapat di dalam teks eksplanasi di atas. Fakta yang pertama itu penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan pengaruh hidrografi atau geofisik sungai. Fakta yang kedua yaitu penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan perusahaan bangunan pengendali banjir. Fakta yang ketiga yaitu perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibanding dengan yang lainnya. Fakta keempat, pembuangan sampah di gas membuat sungai bersumber sampah. Bagaimana dengan kelompok lain? Sesuai. Lanjut. Oke, silakan. Baik, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rara Arifah Libantu. Jadi masih ada. Nama saya Aisyah. Silakan dari tempat dulu. Perkenalkan nama saya Rara Arifah. Nama saya Nadia Natali. Ini sebelum saya akan menjelaskan hasil lokal. Baiklah, soalnya yaitu tulisanlah penyebab dan akibat dari teks eksplanasi di atas. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Sebagian akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah. Yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar digantikan
ekspresi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Terima kasih. Ya, dihapus dulu, ayo semangat. Lanjut. Satu kelompok lagi yang belum ya. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria. Nama saya Busta. Ya, jadi kami soalnya adalah sebutkanlah gagasan umum dari teks eksplanasi di atas. Jadi gagasannya yaitu banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau daerah. Bagaimana kelompok lain? Sudah bagus? Ya, baik. Terima kasih ya. Semuanya baru sekali dilihat dari siswa-siswi semua. Ya, Ibu lihat dari jawaban-jawaban kalian itu semuanya yaitu terkait dengan materi terkait dengan teks yang baru dibacakan ya. Nah, sekarang waktunya kita refleksi. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Anak-anak, Ibu minta supaya kita semua untuk menyimpulkan itu hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian dapat selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ibu memberikan kesempatan kepada semua siswa siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Apa? Dari yang saya tanggapi selama pelajaran ini adalah teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian atau fenomena sosial terjadi. Oke, berhapus dulu. Lanjut, ada lagi dari yang lainnya? Nah, sekarang pertanyaan baru lagi. Apa manfaat yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari teks eksplanasi? Apa manfaatnya untuk kalian? Saya jadi tahu juga mengenai teks eksplanasi tersebut mulai dari pengertiannya, terus mengenai sebab akibatnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang yang terakhir. Bagaimana Anda mengidentifikasi informasi pengetahuan dalam teks eksplanasi? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Mungkin dengan pertama kita identifikasi fenomena apa yang terjadi di teks eksplanasi tersebut, terus kita perhatikan rangkaian kejadiannya dan menarik kesimpulan. Oke, baik. Baik, kalau dilihat dari kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, ya, meskipun ada beberapa siswa yang tidak hadir karena berhalangan karena sakit, tapi tidak mengurangi rasa semangatnya ya. Ya, Bu. Belajar ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada siswa-siswi yang baik semua, ya, yang rajin hadir ke sekolah, tidak pernah bolong-bolong, ya, yang rajin ke sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akan menyampaikan untuk materi kita berikutnya, yaitu minggu depan. Kita masih belajar di teks eksplanasi, yaitu siswa-siswi dapat menulis yaitu teks eksplanasi sesuai dengan urutan kejadian. Itu untuk pertemuan minggu depan. Ya, kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kesediaan dari ketua kelas atau siapa yang memimpin doa untuk kita hari ini untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat